kita boleh jadi orang kampung, tapi jangan jadi orang kampungan. Iya, benar. Kita semua orang kampung, tapi jangan jadi kampungan. Kampungan itu kalau ada teman kita maju, teman kita berprestasi, banyak dari kita mencemooh. Iri juga. Iya. Cemooh. Iya. Itu sifat orang kampungan gitu. Kampungan ya. Jadilah anak muda yang berbeda. Ketika orang lain tidur, bangunlah. Ketika orang lain bangun, berlarilah. Ketika orang berlari, maka tidurlah karena sudah menggapai apa yang diimpikan. Waduh. Waduh, keren. Bisa diulang sekali lagi? Jika orang lain tidur, maka bangunlah. Orang lain bangun, maka larilah. Jika orang berlari, maka tidurlah karena kamu sudah mendapatkan kamu yang impikan ya. Yeah. Waduh. Kita lihat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sahabat setia, senang dan bahagia, saya Zulfami Adi kembali hadir di layar kaca sahabat. Tentunya kita memberikan inspirasi, informasi dan motivasi dari narasumber-narasumber kita yang luar biasa. Kali ini kita akan berbicara tentang apa kata generasi Gen Z. Sudah hadir di depan kita anak muda Gen Z ini. Nama beliau adalah Putra Aulia Ramadan. Rahman Putra Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panggilannya Rahman ya. Rahman Ustaz. Itu bedanya. Kalau yang tua-tua Bapak bisa hafal, tapi kalau dengan Gen Z lupa ya. Ya, memang perbedaan usia begitu Ustaz. Oh ya, perbedaan usia ya. Kita hari ini bisa bedakan bagaimana dari nama kita sudah bedakan apakah ini Gen Z, Gen X, atau milenial Ustaz. Gitu ya. Kalau Ustadz nih masuk mana nih? Ini Ustaz ini udah termasuk Gen X. Gen X itu generasi apa? Generasi di atas, di bawah generasi milenial Ustaz. Oh iya, bukan kolonial ya? Bukan Ustaz, bukan. Baik, anak muda, kita bincang-bincang dengan anak muda. Rahman sekarang usia berapa sih? Mau menginjak 19 tahun Ustaz. 19 tahun ya, Masya Allah, ini keren sekali nih. Beliau ini adalah ketua OSIS periode 2024 Ustaz. 2024. Hampir demisioner lagi Ustaz. Hampir demisioner. Ini Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bukit Tinggi Ustaz. Oh iya, Mandua ini ceritanya. Apa sih istimewanya Mandua, Man? Kalau dijelaskan banyak sih Ustaz, tapi banyak. Spesifiknya Mandua tuh ngajarkan saya itu tentang pengalaman yang begitu berharga Ustaz. Pengalaman itu berharga? Ya, kalau belajarnya standar lah seperti sekolah-sekolah pada umumnya gitu Ustaz. Ada belajar di kelas, ekstrakurikuler, organisasi Ustaz, dan segala macamnya. Tapi yang saya dapatkan itu di Mandua Bukit Tinggi itu tentang bagaimana pengalaman-pengalaman yang sebelumnya tidak pernah saya dapatkan gitu Ustaz. Oh gitu. Artinya sekolah untuk kematangan diri. Bisa. Oke. Satu di antara pengalamannya apa? Pertama di OSIS saja lah sendiri Ustaz. Karena Rahman kan orang yang kampung ya Ustaz ya. Datang ke Kota Bukit Tinggi, kota yang terbesar, bisa dibilang lebih besar lah di Sumatera Barat Ustaz. Datang dalam keadaan kondisi orang kampung. Kota nomor 2 di Sumbar. Kota nomor 2 di Sumatera Barat. Kalau besar dia kecil cuma. Iya, nomor 2 di Sumatera Barat lah, Kota Bukit Tinggi. Bisa jadi ketua OSIS. Sedangkan banyak ya teman-teman mereka di kota loh gitu Ustaz. Iya benar. Tapi kenapa Rahman gitu Ustaz? Nah, ada apa dengan Rahman? Nah, gitu. Jadi dengan Rahman jadi itu banyak sekali pengalaman-pengalaman yang bisa saya dapatkan gitu. Gitu ya. Jadi tidak mesti orang kota ya? Tidak Ustaz. Rahman orang kampung. Saya orang kampung Ustaz. Orang kampung itu keluarga kayak berada juga atau keluarga pernah kayak petani kayak Ustaz? Petani Ustaz. Petani Ustaz. Pernah nyabit rumput? Nah, lebih spesifiknya tuh berladang gitu Ustaz. Berladang ya? Iya Ustaz. Kalau ke sawah nggak? Ke sawah sering juga. Berladang dan ke sawah, dua itu paling sering Ustaz. Jadi kami sering bantu orang tua pulang sekolah, bantu orang tua. Oh iya gitu, sama, Ustaz. iya. Tapi kalau Ustaz dulu zaman dulu pakai ada kambing. Kami nggak ada Ustaz. Kambing nggak ada ya? Nggak ada Ustaz. Tahu kambing kemana? Dipotong tukang lagi. Iya. Apalagi udah ada musim-musim khatam Quran ya. Oh iya, khatam Quran ya. Iya. Oke, berarti anak petani. Rahman seorang anak petani. Anak petani Dulu dan tukang bangunan. Oke, tapi bincang-bincang petani. Rahman menyesal nggak sebagai anak petani atau gimana nih? Sebenarnya enggak. Oke. Enggak, karena
petani itu mengajarkan bagaimana bersyukur saja, Ustaz. Kenapa? Ada yang kita banggakan, Ustaz. Apa? Saya banggakan kalau seandainya ada anak itu kan dia berprestasi hebat, bisa sekolah di tempat sekolah favorit. Backgroundnya ternyata dia orang kaya. Itu hal yang biasa. Itu biasa ya? Tapi kalau anak kecil ya, anak yang bukan orang biasa, bukan anak pejabat, anak petani, anak tukang, tapi dia bisa loh gitu melampaui batas. Jadi ada sedikit lah kebanggaan buat kita gitu. Waduh, keren ya. Buat bisa mengedukasi teman-teman yang lain gitu. Karena kebanyakan angkatan saya sendiri itu ada yang putus sekolah gitu. Tapi dengan kita ada, Ustaz. Ada, karena keterbelakangan ekonomi gitu, Ustaz. Nah, jadi dengan saya datang ke Kota Bukit Tinggi, sekolah di Mandua Kota Bukit Tinggi, sampai akhirnya puncaknya menjadi ketua OSIS, itu bisa menjadi edukasi bahwasanya, yuk orang kecil bisa loh jadi besar gitu loh. Kelihatan dari gayanya udah nampak di anak-anak nanti orang suksesnya, insyaallah. Insyaallah. Cita-cita apa sih, Man? Kalau cita-cita dulu 4 top cita-cita waktu kecil. 4 top. Pertama itu pengen sekali karena kan saya sering nonton film Garuda di Net TV, Ustaz. Itu menceritakan tentang tentara. Jadi ramal cita-cita dulu jadi tentara gitu. Oh, iya. Iya. Jadi Tentara rasanya semua anak tuh pasti berpikir cita-cita seperti itu. Apalagi anak laki-laki ya. Iya. Selain tentara apa sih? Tentara itu yang kedua tuh jadi ulama gitu, Ustaz. Ulama Iya, ya. di pendakwah lah gitu, Ustaz. Dai ya. Ya, karena memang saya sendiri juga dari SD kelas 2 tuh suka pidato, Ustaz. Oh, hobi pidato. Hobi pidato. Bahkan di MAN sendiri pun terkenal dengan pidato gitu, Ustaz. Oh iya. Iya. Ustadz Man. Ada yang bilang, tapi nggak mengklaim. Saya nggak mengklaim diri saya sendiri, tapi ada yang bilang kayak gitu. Oke. Nah, Pidato apa sih? Pidato apa sih? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ya. Judul apa yang paling menarik? Judul yang paling menarik tuh saya sendiri tuh memberikan tentang bagaimana penerapan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Judulnya tuh komponen penting dalam kehidupan, Ustaz. Oh gitu. Ya. Jadi kami berikan bahwasanya kita umat Islam nih loh, nggak dinilai dari sholatnya. Kalau sesama kita, kalau sama Allah kan pasti sholat gitu kan, Ustaz. Tapi sesama kita tuh dinilai dari akhlak kita. Kalau seandainya kita teman sama orang non-muslim seumpamanya kan, Ustaz, tapi pasti mereka lihat gimana cara mereka memperlakukan kita gitu kan. Attitude kita gitu. Jadi kami mengarahkan bagaimana kita bisa menumbuhkan akhlak yang baik dari hati. Memang kita. Anak-anak sekarang punya masalah apa dengan akhlak generasi Gen Z? Yang saya lihat kebanyakan hari ini banyak sekali normalisasi terhadap hal-hal yang tidak patut dinormalisasikan. Seperti contohnya, Ustaz, di media sosial, di TikTok terutama ini, Ustaz. Mereka tuh istilahnya kalau dalam bahasa Minangnya bacarui gitu, Zat, kan? Itu mereka menormalisasi hal-hal itu, nggak perlu kita sebutkan apa kata-katanya, tapi banyak mereka menormalisasikan sehingga sudah dianggap biasa ya. Dianggap biasa, bahkan tren, Zat. Kata sapaan. Iya, kata sapaan, tren. Kamu kemana? Gitu. Jadi hal ini sangat kami sayangkan sekali bahwasanya ada penormalisasian terhadap hal-hal yang tidak bagus gitu. Ini kan zamannya Gen Z, Rahman menolak itu. Saya menolak, walaupun saya Gen Z, tapi saya tolak gitu, karena bertentangan dengan nilai-nilai moral gitu. Karena dalam adat Minangkabau, mama kemanakan rajonya mama itu rajonya Panghulu itu rajo musyawarah. Nah, musyawarah ini rajonya itu nan bana gitu. Seberapa hebat pun musyawarahnya, seberapa komprehensif pun musyawarahnya, kalau dasarnya itu nggak bagus, pasti menjadikan keputusan yang tidak bagus. Kalau dasarnya bukan yang bana, bukan yang benar gitu kan, pasti tidak bagus. Yang bana itu ada kebenaran datang dari Allah. Datang dari Allah. Oke, maka ada bahasa isyarat kan? Iya. Insya Allah putih kajima. Oke, apalagi kalau ingin ini apalagi akhlak seperti apa yang dirisaukan Rahman sebagai generasi Gen Z? Iya, bagaimana cara mereka berbicara terhadap teman, adik-adik, orang tua gitu. Dan yang saya lihat hari ini itu mereka menyamakan aja cara berbicaranya gitu, Ustaz. Memang kayak gitu ya? Memang itu kejadian lapangan. Trennya begitu. Trennya begitu, Ustaz. Oh, jadi bukan ini ya, bukan karena bikin-bikin kayak gitu ya. Makanya anak-anak Gen Z tuh bicaranya kayak seperti kita dengar sama besar aja gitu. Iya, gitu. Itu yang kebanyakan terjadi di lapangan yang mayoritas itu terjadi. Iya. Tapi malu nggak misalnya kayak alim-alim dianggap alim mulai merasa seperti apa nih? Kalau dia kalau itu enggak? Enggak. Oke, sip. Apa sih tahu kan agama kita sendiri? Enggak, kalau ini lihat Gen Z nih.
mulai ndak pengisian kebanggaan terhadap agama bagaimana nih secara umum? Maksudnya Ustaz? Gimana nih maksudnya mereka tuh nggak terlalu happy atau tidak terlalu pede kalau mereka dianggap orang soleh, orang soleh gimana? Iya. Sebenarnya dua sisi. Kalau seandainya mereka malu takut, ya itu kita apresiasi. Tapi kalau malunya karena hal-hal yang nggak jelas, kita juga ikut malu dong gitu. Masa dengan agama kita malu gitu? Oke. Kalau mereka malunya, ya biasanya kan kalau saya malu dibilang soleh, takut saya riak, takut itu kita apresiasi sekali gitu Ustaz. Tapi kalau malunya dengan hal-hal yang nggak jelas, malu jadi malu sampai dengan kebaikan. Iya. Kadang-kadang dia malu berbuat kebaikan. Iya, mereka ini bukan nggak mau buat kebaikan, tapi malunya itu gitu. Ustaz ini Rahman, dulu ada sesuatu yang menurun, yaitu rasa ketika tahun-tahun sebelumnya ketika kita suruh tampil mereka tuh berebut. Sekarang itu malas kan? Iya, takut Takut atau nggak pedean? Atau pedean, memang itu takut. Oh gitu. Nggak pedean dan takut. Karena salah satu di antaranya mungkin karena banyak kritik orang ya. Betul sekali Ustaz. Karena generasi Gen Z itu banyak kritiknya pada actionnya. Kritiknya daripada action lebih tinggi kritik gitu, Ustaz. Iya. Dan mereka juga lemah, nggak terlalu overthinking terhadap apa orang lain katakan. Benar. Makanya Gen Z ini juga disebut dengan generasi strawberry. Betul. Ya kan? Betul Ustaz. Cepat masaknya, cepat busuknya. Iya, karena mereka terlalu mendengarkan apa yang orang lain sampaikan. Nah itu dia. Padahal Rahman selalu tegaskan kepada orang adik-adik kelas sama teman-teman, yang tahu diri kita tuh diri kita, nggak ada yang lain gitu. Yang nobody cares yourself except you. Tidak ada yang peduli dengan dirimu kecuali dirimu gitu. Orang lain tuh hanya akan menilai dengan apa yang kita lihat, apa yang kita tampilkan gitu. Sampul aja, belum isinya gitu. Iya, ini keren sekali nih, kelihatan nih, jadi ingat Bung Karno nih ya kan. apa kata pepatah itu, the young today, the leader of tomorrow. Itu benar nggak Mas? Pemuda hari ini tuh pemimpin masa depan, kelihatan gitu. nih cari gaya. Oke, kalau begini kan semuanya keren nih ya kan. Iya. Tergantung bagaimana cara mereka mengasah pola pikir gitu. Bagaimana pemikiran yang visioner yang tidak terpengaruh dengan hal-hal yang lain. Kan begitu dengan para pejuang kita. Iya. Kalau seandainya mereka memikirkan dikit-dikit omongan orang nggak bakal jadi ini negara. Lalu apa yang salah pada mereka sebenarnya? Yang salah tuh sebenarnya terlalu banyak stres. Ustaz, ada kisah pelari tercepat Usain Bolt, Ustaz. Yes. Atlet tercepat atau dicap sebagai orang manggilnya tuh manusia tercepat di dunia hari ini, Ustaz. Bisa lari 1 kilometer per 9 detik, Ustaz. Iya. Tercepat di manusia. Itu manusia? Iya. Sebentar, berapa? 1 kilometer per 9 detik, Ustaz. 9 detik 1 kilo? Iya, Ustaz. Saking cepatnya. Pernah diwawancara. Itu manusia kan? Iya, Ustaz. Iya. Oke. Terus. Gimana ceritanya? Ketika diwawancara, yang kamu lihat saya berlari sebesar sekitar 9 detik dalam jangka panjang 1 kilometer. Itu yang Anda lihat, kata Usain Bolt. Tapi yang nggak Anda lihat, saya latihan 4 tahun katanya. Saya latihan 4 tahun, Anda nggak lihat gimana perjuangan saya, Anda nggak lihat gimana saya dicaci-caci, saya dianggap remeh. Itu nggak Anda lihat gitu. Jadi kami menyimpulkan perjuangannya aja tuh begitu besar, dia nggak stres, nggak terpikir dengan omongan orang lain, dengan ocehan-ocehan ngapain lah yang kayak gitu, nggak ada waktu gitu kan. Pasti ada seperti itu, Ustaz. Tapi Usain Bolt membuktikan bahwasanya tidak perlu kita mendengar apa omongan orang lain terhadap kita, selama itu tidak punya kepentingan untuk diri kita gitu, Ustaz. Iya, apalagi merugikan diri kita ya. Iya, tak perlu kita pikirkan. Itu yang diajarkan oleh Usain Bolt secara tidak langsung. Jadi sebenarnya kalau anak-anak Gen Z sekarang tuh kata yang Shutterbox apa tadi? Namanya siapa? Usain Bolt. Oh, Usain Bolt. Oke, berarti anak-anak sekarang tuh cenderung apa kata orang? Iya. Dia tuh harus ikut kata orang, kata ini. Berarti mudah stres? Mudah stres. Apa lagi? Mudah stres, overthinking. Overthinking, oke. Kalau bahasanya OVT, Ustaz. OVT, overthinking. Iya. Overthinking ini terlalu berlebih pikirannya. Iya, bro. Semuanya dipikirkan. Negative thinking? Negative thinking, apalagi, Ustaz. Iya. Wah, ini gimana generasi emas 2045? Iya, nah itulah Rahman juga berupaya bahwasanya yuk kita sama-sama ubah pola pikir kita menjadi pikiran yang visioner. Change your mindset. Iya, ubah mindset kita bahwasanya sesuatu yang mungkin kita anggap itu hal yang sulit bisa kok kalau kita benar-benar mau meraih hal itu. Dan
kita tuh nggak seburuk dengan apa yang kita pikirkan gitu. Ustaz. Kebanyakan mereka tuh gini insecure, Ustaz. Oh iya benar insecure. Insecure tuh hal yang insecure saya ini gimana lah gitu. Saya ini apa lah gitu. Nggak percaya dengan Nggak kemampuannya percaya ya. dengan kemampuan. Padahal apa yang dia pikirkan itu belum tentu dengan sesuai dengan kenyataan gitu, Ustaz. Jadi apa yang mesti dilakukan oleh banyak pihak? Ya, mesti dilakukan oleh banyak pihak, terutama dengan bagian yang bertugas yang namanya pihak sekolah, pihak pendidikan, teman sebaya. Yuk, edukasi teman-temannya. Terutama teman sebaya, edukasi teman-temannya. Itu gunanya kan berteman gitu, Ustaz. Ada temannya yang Saling menguatkan ya. Saling menguatkan. Jangan tinggalkan temannya gitu, Ustaz. Saya apalah ini. Kamu nggak seperti itu loh gitu. Nah, tapi kebanyakan pertemanan sekarang ya mohon maaf sekali, Ustaz. Mereka tidak menguatkan tapi saling meruntuhkan gitu, Ustaz. Oh gitu. Iya. Percandaan mereka itu sudah terlalu berlebihan kebanyakan. Sedikit ke arah bully. Enggak juga. Tidak juga bully, tapi lebih ke menurunkan semangat mereka. Bukan saling support ya. Iya, bukan saling support. Kalau temannya ada ini, di cemooh-cemoohan gitu, Ustaz. Oh, ini sudah mundur ke belakang nih. Iya, gitu, Ustaz. Tapi ini hanya oknum ya, Ustaz ya. Jangan kita cari Gen Z nanti gak semua Gen Z seperti semua itu. sih, tapi ini sudah mulai virus-virus berkembang. Iya, oknumnya gitu, Ustaz. Itu yang terjadi hari ini. Jadi mereka ketika dicemoohkan, tidak ada yang menguatkan. Jadi mereka tuh tertekan, terus ditekan sampai tumpul gitu, Ustaz. Tambah dengan semangat yang tidak tinggi, semangat yang rendah. Tentu lebih mudah sekali menumpulnya gitu, Ustaz. Ini bahayanya sekarang. Iya. Makanya kalau kita disuruh tampil agak gimana gitu ya. Takut gitu. Kamu sekarang ini takut. Nah. Oke. Tapi Rahman kelihatannya semangat. Apakah memang dulu ini atau ini kan cerita dari Mandua? Iya, dari ini. iya. Apakah memang Rahman sepede ini dulu atau ada pressure guru nih agar lebih semangat? Nih seperti apa nih kalau Rahman sendiri? Kalau Rahman sendiri sih keadaan yang membawa Rahman seperti itu. Keadaan. Ya, jadi gini, satu dulu Rahman juga pemalu. Rahman juga Pemalu sekali. Ustaz. Lalu bagaimana? Dia orang tua selalu bilang, buat apa malu? Nggak ada dengar orang lain. Nggak perlu kita dengarkan orang lain. Oke. Karena orang itu nggak pernah tahu dengan apa diri kita. Dia nggak bakal pernah tahu dan nggak bakal pernah peduli. Setiap orang punya masalahnya sendiri. Itu kata orang tua Rahman. Wah, hebat juga ya. Oke. Akhirnya Rahman percaya. Tapi pengaruh guru ada nggak? Pengaruh guru ada sekali, Ustaz. Di mana? Di Mandua ini terutama. Di Mandua terutama ya. Waduh, ini keren. Iya. Apa nasihat guru terhadap Rahman? Kita boleh jadi orang kampung, tapi jangan jadi orang kampungan. Iya, benar. Kita semua orang kampung, tapi jangan jadi kampungan. Kampungan itu kalau ada teman kita maju, teman kita berprestasi, banyak dari kita mencemooh. Iri juga. Iya. Cemooh. Iya. Itu sifat orang kampungan gitu. Kampungan ya. Karena sebenarnya orang kota juga kalau ditelusuri juga kampung dia. Iya, kalau nggak misalnya- berapa tuh yang asli kota kan. Gaya ini kan. Cuma Ditelusuri juga orang kampung. cover juga gitu, Ustaz. Tapi sifat kampungan itu yang dalam tanda kutip ya, Ustaz, ya, bukan merendahkan orang kampung, tidak. Nggak. Tapi dalam tanda kutip sifat yang selalu merendahkan orang lain. Karena kan kalimat kampung itu kan kalimat dalam bahasa umum ya kan. Iya. Tapi kampungan itu mental. Iya, Ya mental kan? kampungan sekali. Ada tapi- temannya. Tapi kalau di kampung zaman sekarang juga kan ada kampung Inggris, ada. Itu sudah ini kan sudah maju. Udah banyak sekali. Tapi Total kampungan identik dengan itu mental negatif lah ya. Iya. Oke. Jadi mental inilah yang lama-lama bakal mengikis semangat generasi muda. Dan efek terbesarnya ya generasi emas itu bisa hancur. Itu efek terbesarnya. Berarti kita Resiko kalau terbesar. ndak hati-hati akhirnya generasi emas itu hanya sebatas mimpi. Iya. Kalau memang seandainya itu tidak ditangani dan tidak ada pihak yang menyadari bahwasanya hal itu berbahaya. Oke. Lalu apa saja bahaya-bahaya generasi muda yang nampak jelas hari ini dalam pandangan Gen Z? Generasi muda berbahaya hari ini yaitu pertama sekali itu pergaulan bebas itu hal yang sangat berbahaya sekali. Ya, pertama bahayanya mereka tidak menyadari bahwa kebanyakan anak muda ini kan, Ustaz, pengenlah mencoba hal-hal sesuatu yang baru karena masih muda gitu, Ustaz. Tapi sayangnya mereka tidak menyadari apakah yang akan mereka lakukan itu berbahaya buat dirinya. Mereka hanya berpikir jangka pendek. Selagi mereka senang ya gas gitu. Selagi mereka suka ya lakukan gitu tanpa memikirkan efek jangka panjangnya gitu, Ustaz. Karena generasi scroll maunya cepat. Iya, betul sekali. Apapun yang instan, sehingga
rasanya perjuangan itu tidak mereka rasakan. Lalu kalau begitu daya juang anak Gen Z itu lemah Tidak semua, tapi secara oknum ya. secara mayoritas. Oke. Karena mungkin dibanjakan oleh teknologi gitu. Teknologi ya. Mestinya seperti apa kita menghadapi teknologi? Mestinya kita menyikapi dengan baik. Seperti kalau saya berikan contoh, kalau seandainya ada sesuatu yang tidak bisa kita lakukan secara teknis, dan itu membutuhkan bantuan teknologi, itu tidak masalah. Gitu. Menjadikan teknologi sebagai sahabat dalam bekerja sama. Intinya bekerja sama gitu, bukan menjadikan teknologi sebagai pelayan sehingga kita seolah-olah bos. Jadi ditinggal teknologi. Iya betul. Karena kita tidak bisa pungkiri teknologi. 90% semua peralatan menggunakan teknologi. Iya. Bahkan sehari aja mati listrik itu gimana gitu. Iya, apalagi sinyal ya. Iya. Ya banyak hari ini orang bilang tantangan ujian terbesar Gen Z itu 2. Mati listrik, paket habis. Itu ujian terbesarnya yang kami dapati gitu. Oh gitu ya. Seberapa galaunya Gen Z ini kalau listrik mati sama paket habis. Paket habis gitu. Iya, yang paling parah itu adalah kedua-duanya. Kalau paket habis bisa beli atau minta wifi. Iya. Tapi kalau seandainya paket habis, lampu juga mati, persediaan baterai habis, wah itu kacau ya. Ya, nah jadi untuk merubah hal itu, kami tekankan kan dasarnya seperti apa, mengapa mereka berpikir seperti itu. Tentu dasarnya adalah mindset mereka gitu. Yang jadi Rahman menggerakkanlah sama teman-teman. Karena Rahman tidak punya program khusus, tapi ketika dengan teman-teman lain Rahman selalu menggerakkan. Tapi itu bagus nih, pemuda penggerak. Iya, kita gerakannya, kita tuh nggak seburuk yang kita pikirkan. Kita tuh punya potensi, semua orang punya potensi gitu. Iya. Dikasih namanya Satpol PP juga. Apa sih? Satu pemuda penggerak. Iya. Boleh nanti. Iya ya. Pemuda penggerak kan, kalau guru ada guru penggerak kan? Ada guru penggerak. Pemuda mestinya juga ada pemuda pelopor lah. Pelopor sudah ada sejarah ya. Pemuda penggerak lah. Karena memang hari ini kan yang mestinya bukan aja melopori, tapi menggeraki. Kalau pelopor aja kalau nggak ada yang menggerak gimana? Jadi dia stuck di situ aja. Iya, gitu. dia kayak dinamo. Dinamo itu ketika sudah kita hidup kayak bola. Pernah naik sepeda zaman ini kan ada pakai dinamo. Ada dinamo, ada lampunya gitu. Iya. Begitu tetap digerakkan, hidup lampunya. Lampunya hidup gitu. Ya, ini keren sekali. Oke. Apa lagi nih berkaitan dengan Gen Z yang mesti peluang Gen Z apa sih? Seberapa besar peluang Gen Z? Besar sekali kalau benar-benar mereka menggunakan setiap peluang yang ada. Seperti contoh, hari ini kebanyakan mahasiswa yang kuliah gitu, Ustaz, mereka tuh kesulitan di side hustle atau penghasilan sampingan gitu, Ustaz. Nah, banyak mereka tuh penghasilan sampingannya itu hal-hal yang bisa dibilang terlalu berat, seperti bekerja malam, ngojek kalau punya motor, kerja sampingan yang mungkin bisa mengganggu aktivitas perkuliahan mereka. Setelah Rahman telusuri bersama senior-senior Rahman gitu kan, yang sudah di bangku perkuliahan, ternyata ada hal yang lebih mudah dilakukan. Seperti contohnya, ada Gen Z yang hobi menulis, gunakan tulisan itu yang namanya copywriting sekarang. Dijual di media sosial, itu bisa dapat penghasilan, bahkan dibayar mahal sekarang, Ustaz. Iya. Nulis artikel, nulis ini, nulis itu. Dibayar mahal kalau memang mereka memanfaatkan gitu, Ustaz. Ahli konten kreator bisa jadi live TikTok sekarang, tapi tetap konsepnya konsep yang baik. Nah, sekarang permasalahannya mereka tidak dipergunakan secara baik. Kita bisa lihat bagaimana TikTok sekarang tidak memiliki protek yang bagus gitu. Berita hoax tuh banyak sekali di TikTok. Cepat. Tren-tren yang menormalisasikan keburukan-keburukan seperti yang saya sampaikan di awal tadi itu dari TikTok. Termasuk mereka juga kadang mengkritisi negara yang mereka juga nggak paham. FOMO apa tuh? Gitu. Seperti contoh gitu. Kita sedikit bahas ya mengenai rancangan undang-undang pilkada kemarin. Itu kan heboh gitu, Ustaz. Bahkan ada peringatan Garuda Biru gitu. Banyak teman-teman Rahman pribadi, Ustaz, banyak yang posting itu. Ketika ditanya, ikut-ikut aja. Tidak punya landasan. Ikut tren lah ya. Ikut tren gitu. Nah, ini harus diperbaiki lagi. Jadi kalau begitu, anak Gen Z itu kebanyakan leader of follower. Iya, mengikuti follower ya? Iya. Kebanyakan follower. No leader. Sedikit lah. Ada juga tuh. Iya. Karena memang mental leader itu enggak berapa ya. Kebanyakan sih follower kan.
Oke, jadi ngikut gitu aja ya kan? Dan untuk Gen Z peluang yang paling besar sekali itu pemanfaatan teknologi. Seandainya teknologi hari ini digunakan secara baik, ada konten kreator, dia punya bakat dalam konten kreator, gunakan konten kreator, posting yang baik-baik untuk ngajak orang lain, mengedukasi dan inspirasi. Maka semua orang akan terpengaruh karena rata-rata Gen Z itu lebih mendengarkan influencer daripada situs akademika. Itu yang fakta. Iya. Benar nih. Iya benar ya. Gen Z itu lebih mendengarkan influencer daripada situs akademika. Iya. Oke. Ambil peluang tersebut gitu. Tersebut agar kita jadi influencer, pemengaruh orang lain. Jadi metode belajar kayaknya untuk Gen Z ini cari aja influencer. Iya. Oke, bagaimana mungkin kita belajar sosiologi? Iya. Wah, ini kayak jadi karena keren ya. sesuai dengan kebutuhannya. Seperti Ali bin Abi Thalib bilang, ajarlah anakmu sesuai dengan zamannya gitu. Iya. Jadi hari ini mestinya teknik mengajar ini influencer ya. Iya betul. Ya ramah pribadi dengan kenyataan lapangan yang ramah temukan, siswa itu lebih senang. Ada siswa, kalau ada guru, kamu buat tugas ini di media sosial ya, terus semangat Ustaz. Semangat ya. Semangat sekali, bahkan effort ngedit itu, ingin tampil yang terbaik. Iya, gitu, karena memang zamannya seperti itu. Iya betul ya. Iya, jadi harus pintar juga nih. Gitu. Tapi sayang kalau guru di pedalaman yang nggak ada internet ini mana? Ya, kita kan memaklumi hal seperti itu. Oke. Tapi itu pengecualian ya. Iya. Oke. Terus apa mungkin ini ada peluang, ada tantangan ya, ada harapan. Nah, kira-kira kalau untuk harapan nih, Man. Harapannya besar sekali ya Ustaz. Kalau yang Rahman lihat Gen Z ini besar sekali harapannya Ustaz. Harapannya bagaimana negara ini akan dipegang oleh mereka gitu. Ya, hari ini kita lihat mereka yang berada mungkin di pemerintahan, mereka yang pemegang estafet bangsa, berpengaruh terhadap bangsa, 10-20 tahun lagi bakal hilang. Nah, Rahman dengan teman-teman lah, generasi Rahman lah yang akan menggantikan hal itu. Yang disebut dengan 2045. Harapannya tentu besar sekali karena 2045 itu generasi emas loh gitu. Sudah pasti negara kita maju gitu. Harapannya kita juga bonus sekali. Demografi ya. Iya. Banyak generasi muda-muda nanti Indonesia kan. Banyak usia produktif di 2045. Nah, bagaimana jika permasalahan tantangannya adalah bagaimana kita menyikapi proses pembentukan generasi Z hari ini, itu yang tantangannya. Iya. Jadi mestinya siapa yang berperan membentuk ini? Berperan membentuk pertama pihak pendidikan karena itulah gerbang awal untuk pembentukan karakter dan kematangan mereka. Kalau seandainya di dasarnya udah tidak lagi memberikan yang terbaik, tentu di atasnya udah mulai roboh, ibaratkan bangunan lah gitu kan Ustaz. Jadi bagaimana pihak pendidikan, dan alhamdulillah kita lihat pendidikan seperti ini hari ini kan sudah mulai berkembang. Kalau di Mandua sendiri mengarah ke situ? Ya memang disiapkan untuk itu. Waduh, keren lah Mandua ini ya. Diundang pula sekolah nanti sini. Kita cross check karena muridnya benar atau enggak. Oke, gitu ya. Oke. Terus? Ya, kan harapannya sangat besar sekali. Kan yang harus kita pikirkan itu tantangannya bagaimana pembentukan ini. Karena disitulah kuncinya. Apakah itu berhasil tidaknya dari proses tersebut gitu Ustaz. Karena tidak ada hasil yang baik tanpa proses yang baik gitu. Iya, karena itu bagian dari proses panjang ya. Iya, gitu Ustaz. Tapi walaupun anak-anak Gen Z itu malas berproses. Maunya itu tantangannya. Kalau saya mau makan ketik sampai di pintu. Kalau ada remote buka pintu diantar lagi pakai robot kan. Nanti mau ada untuk masukkan ke mulut gampang perlu pakai robot lagi. Iya, mager. Ya sebenarnya perilaku mager harus kita perangi sebenarnya. Kalau saya pribadi, Rahman pribadi berpendapat mager itu harus kita perangi. Tapi itu benar kan Gen Z itu mager malah gerakan? Kenyataannya seperti itu. Mager perangi karena orang tua Rahman tuh selalu pesan paling sering sama Rahman. Kalau ngajar, kalau dalam bahasa Minang, kalau baraja senang tuh murahnya, tapi yang payah itu baraja sulit. Iya. Maka diajar sulit hari ini. Biar nanti kalau sulit kita udah biasa. Enggak apa-apa. Sebentar gitu. Kalau belajar tuh senang tuh sebentar kali gitu San. Tapi kalau lah diajar senang dari awal, kita kan nggak tahu bagaimana nasib kita. Datang masa sulit itu kita kan sulit kesulitan. Jadi kita jadi pribadi faktor kapanpun dan dimanapun ya.
Masya Allah, keren sekali nih. Oke, baik. Yang berikutnya Rahman, cita-cita tadi baru 2. Ya, Oh, ini yang ketiga apa nih? Yang ketiga itu jadi hakim gitu, Ustaz. Hakim. Iya. Kenapa jadi hakim? Rahman sering baca artikel dulu koran ya. Dulu koran walaupun korannya tuh kedaluarsa tapi tetap dibaca gitu, Ustaz. Iya kan? Waktu orang tua beli ikan asin, beli kan ada koran dibaca. Iya. Adalah satu kasus itu kan seorang nenek mencuri kayu di tempatnya sendiri tapi dituntut penjara. Kayu atau buah ini, buah kokoa? Buah kokoa itu ini terbaru gitu, Ustaz. Itu yang terbaru dulu ya, Rahman baca kayu. Iya, nenek Minah yang buah kokoa. Gitu. Iya. Dituntut. Tapi bukan itu kan? Bukan itu, Ustaz. Oke, ini Bukan. kayu. Ya, ini kayu. Oke. Dituntut 1,2 bulan penjara, 1 tahun 2 bulan penjara. Jadi kan kita bayangkanlah di mana letak keadilannya gitu, Ustaz. Tapi hakim kan hanya menyusuri soal undang-undang. Karena Betul, hakim kan betul. berdasarkan antara pribadinya dengan undang-undang. Betul sekali, Ustaz. Tapi Mau merubah undang-undangnya atau mau jadi hakimnya? tidak, bukan merubah undang-undang, tapi menerapkan keadilan. Jangan sampai keadilan mati di pengadilan. Hal itu tidak lucu sekali, Ustaz. bukan saya menganggap Oke. pengadilan Ini tidak adil? Enggak. Ini tidak adil? Iya, Oke. Sip. Keren nih, sip. Berarti keadilan tuh mesti hidup di pengadilan. aduh ya. Keadilan harus hidup dan menjadi harapan di pengadilan ya. Iya, tapi ini bukan disclaimer ya. Disclaimer bukan Menyebutkan pengadilan ya? Iya, Oke. bukan menyebutkan pengadilan buruk, enggak, tapi motivasi sendiri gitu. Seandainya ada yang buruk, gimana nanti kan? Iya, betul. Ya, Terus ini makanya salah satu jadi hakim ini impiannya. Iya, impiannya, Ustaz. Tapi satu kakinya di neraka loh. Itu memang benar. Makanya kita berproses dulu, kita belajar di pelatihan seperti apa. Karena Enggak gentar nih. iya, karena pesan Guru Rahman, orang profesional itu suka dengan tantangan. Ya kalau kita cut terus gimana mau majunya? Oke. Mau jadi hakim, berani satu kakinya di surga, satu kakinya di neraka ya. Tapi ada kata kuncinya, keadilan. Iya. Yang adil itu salah satu dirindukan surga tuh, Rahman. Ya kan? Oke. Kalau memang berarti kalau hakim juga tertarik dengan pengadilan, Iya. dengan hukum gitu ya. Pasti tertarik. Kalau sosok di Indonesia ini siapa yang jadi tokoh? Dari tokoh sendiri itu Pak Mahfud MD sama Pak Artijo Alkostar, almarhum Pak Artijo Alkostar. Kenapa Mahfud MD? Beliau benar-benar yang Rahman lihat tuh beliau memiliki pemikiran yang berpatok secara strukturalisme. Maksudnya beliau kalau pemimpin itu menertibkan orangnya dipimpin untuk kemakmuran rakyat. Oke. Jadi mereka Pak Mahfud itu memiliki pemikiran bahwa saya benar-benar keadilan terus naik. Oke. Moto dia tuh dia selalu bilang kalau saya presiden koruptor hukum mati. Itu moto. Yes ya. Oh jadi Pak Mahfud nih. Pak Mahfud sama siapa? Almarhum Pak Artijo Alkostar. Oke, Bapak juga nggak tahu itu. Oke. Terus berarti ini persoalan apa ya di timbangan neraca timbangan nih, adil tidak adil nih jadi bagian dari Iya, cita-cita Rahman. Oke, yang tadi kan ada 4. Yang keempat apa sih cita-citanya? Pengusaha. Hah? Pengusaha, San. Pengusaha. Iya. Kenapa? Karena kalau saya pribadi Rahman itu keterbelakangan dengan ekonomi gitu, San. Nah. Ya, jadi adalah prinsip atau pemikiran buat menaikkan ekonomi ini, San. Tapi Guru Rahman selalu bilang orang yang bervalue, orang yang bernilai itu tidak mengukurnya dengan uang, tapi mengukurnya seberapa berharga dia terhadap orang lain gitu. Bukan berharga. Kalau orangnya itu pikirannya hanya uang, jadi buruh aja gitu, Ustaz. Ya, kita pikirkan bagaimana cara kita bermanfaat buat orang lain, karena khairun nas ma yanfa'un nas. Sebaik-baik manusia itu terbaik buat manusia lain gitu, Ustaz. Ya Allah, iya benar-benar ya. Makanya ingin jadi pengusaha. Itu pengusahanya latar belakangnya karena ada ekonomi gitu, Ustaz. Ekonomi ya. Iya, Ustaz. Itu untuk sendiri atau untuk menggerakkan umat? Sejujurnya untuk sendiri sih. Ya, sejujurnya gitu, Ustaz ya. Iya. Sejujurnya karena lihat gimana pengusaha gitu. Sejujurnya. Iya benar ya. Juga untuk diri sendiri gitu ya. Iya, ayo lanjutkan cita-citanya. Kalau bisa jatuh ilmu besok kayak Abdurrahman bin Auf lah. Insyaallah. Ya mana Taufik kan nggak pernah tahu kan. Gen Z. Tapi ini bagus. Gen Z sudah memiliki mimpi besar untuk jadi orang besar di masa mendatang. Itu langka. Hari ini tuh langka ya. Langka sekali. Dan ini yang mesti memang produktif di usia muda, ini keren nih. Rahman hampir ini sering berteman dengan orang yang agak tua-tua nih kayaknya nih.
Waktu kecil memang Rahman tongkrongan sama bapak-bapak. Iya, jujur Ustaz. Rahman tongkrongan Rahman itu sama bapak-bapak gitu. Iya, maka pikirnya kamu bapak-bapak. Ya, bagus. Kalau ingin kita kaya dengan pengalaman, Iya. kita bergaul dengan orang tua. Maka ada pepatah ini. Kalau apa namanya itu? Yang tua tampek batanya. Nah, iya Ustaz. Itu dia. Itu karena orang dulu kayak gitu. Tapi anak sekarang Gen Z tuh bukan begitu, man. Mereka tuh nanya nggak kepada yang tua. Sama Google. Google. Kalau orang tua mereka punya pengalaman Iya. itu nyata gitu. Ustaz. Nyata. Kalau ditanya sama Google, kan jadi beda kan? Iya. Lagipun kalau kita punya masalah sama orang tua dikasih jalan. Kasih gitu. jalan. Bapak dulu kayak gini katanya. Kalau chat GPT Dia ada ini aja. Tapi kalau kita punya masalah belum tentu dibantu. Belum tentu karena dia juga robot nggak ngerti apa-apa. Iya, kan? gitu, Ustaz. Aduh, nih keren. Aduh, Masya Allah nih keren. Oke, Rahman, kira-kira apa nasihat buat anak muda nih? Banyak hari ini ya Ustaz ya. Kita membanggakan negara Indonesia tuh negara satu-satunya yang merdeka dengan cara mengusir penjajah. Satu-satunya loh di dunia. Iya. Kita bangga dengan hal itu. Tentu hal itu bukan menjadi hal sesuatu yang salah, sudah Yeah. pasti. Tapi kebanyakan kita itu cuma mengingat sejarah saja gitu, Ustaz. Cuma mengingat tanpa berpikir dan bercita-cita untuk pencetak sejarah gitu, Ustaz. Jadi pesan Rahman adalah jadilah anak muda yang berbeda. Ketika orang lain tidur, bangunlah. Ketika orang lain bangun, berlarilah. Ketika orang berlari, maka tidurlah karena sudah menggapai apa yang diimpikan. Waduh, keren. Bisa dibilang sekali lagi? Jika orang lain tidur maka bangunlah. Orang lain bangun maka larilah. Jika orang berlari maka tidurlah karena kamu sudah mendapatkan kamu yang impikan ya. Iya. Waduh, sip deh. Ini baru Gen Z yang produktif dan kita doakan nih Rahman semoga benar-benar menjadi calon pemimpin hebat di masa Insyaallah, mendatang nih. Insyaallah. Satu doa buat sahabat-sahabat penonton kita apa? Semoga sahabat-sahabat penonton semua yang yang berdosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala, kehidupannya diberkahi dan segala yang diimpikan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin. Baik, ini dahsyat sekali Gen Z Rahman Putra Ramadan luar biasa. Semoga memang putra Ramadan itu mulia ya. Insyaallah. Iya. Jadi Rahman sudah pengasih, penyayang gitu ya Rahman. Jadi memang putra ini sempurna nih kan. Sahabat, sampai di sini dulu kebersamaan kita. Teruslah kita peduli dengan generasi muda kita karena mereka adalah harapan emas di masa mendatang, aset negeri dan juga aset agama kita ini. Akhirnya saya Zulfami Adi, saya Rahman Putra Ramadan mengucapkan terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.